anakan periode kedua sama indukannya, anakan periode ketiga sama indukannya, dan seterusnya, selalu stabil gitu kan, mirip hampir persis sama kedua indukannya. Nah, bagaimana caranya? Terus pantengin channel YouTube ini, akan terus kita kulik sampai ke akar-akar teman-teman, syukur-syukur sampai bokes teman-teman ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Mobil khusus buat penonton setia channel YouTube Jaya Rumah Murah ya. Ini channel kita enaknya kita kasih judul apa teman-teman ya? Bingung saya gitu kan. Oke teman-teman, menjawab. Oh ya, sebelumnya sama-sama kita doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam hangat buat keluarga teman-teman ya. Semoga sehat dan rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kali ini kita akan bahas teman-teman apa enaknya? Oke, memilih, saya catat dulu dah biar nggak lupa. Memilih indukan murai batu, memilih indukan murai batu yang nanti teman-teman akan jadikan materi breeding ya buat teman-teman ya, khususnya buat para calon breeder ya, murai batu. Nah, bagaimana kira-kira tipe dan kriteria indukan yang baik ya? Kita akan bicara bagus ya, maksudnya yang baik, artinya baik di sini bisa nanti diterima pasar gitu kan, karena tujuan kita menangkar itu ya sudah pasti ya uang juga ya, nggak munafik ya teman-teman, uang juga gitu. Nah, bagaimana cara memilih indukannya nih gitu kan? Kalau kita lihat di beberapa grup gitu ya, entah itu grup sosial media, banyak juga orang nih yang bilang, gimana sih caranya mendukan indukan murai batu itu gitu kan? Oh, satu, cari yang lenje gitu kan. Ini katanya nih ya, sah-sah aja gitu kan, cari yang lenje. Oke, terus kedua, ada lagi misalnya, oh cari bang yang jinak, waktu jinak cepet tuh bagus gini. Oke kan, itu kedua. Ketiga, apalagi teman-teman kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman atau teman-teman yang bisa lihat di sosial media ya. Apalagi tiga ya, tiga itu teman-teman jawablah masing-masing. Nih mana nih air? Oh nih, kita minum air putih dulu lah biar tambah semangat teman-teman buat ngebahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, siapkan buku sama pulpen biar teman-teman bisa catat. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga yang akan memulai ternak murai batu. Oke, baik. Satu, perkembangan dunia penangkaran sekarang ini teman-teman ya, itu kan kita nggak menutup mata ya bahwa ini adalah bisnis ya, komersil gitu kan, bukan cuma hanya sekedar hobi, tetapi juga bisa jadi mata pencarian nantinya gitu teman-teman ya. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya memilih indukan murai batu yang akan nanti kita jadikan sebagai materi di kandang ternak kita? Pertanyaan itu akan kami kembalikan ke teman-teman semuanya ya. Seperti apa kira-kira? Tadi clue-nya sudah saya sebutkan gitu kan, sudah saya sebutkan buat buat materi bisnis kan. Nah, tentu ya kita kan memilih indukan itu yang bagus, yang baik lah. Saya nyebutnya baik lah. Oke, nyebutnya baik. Tentu di baik itu pun ada kriteria yang
kita akan ingini, dan juga kita akan sesuaikan dengan budget yang kita punya gitu ya. Kan kalau calon breeder itu kan pasti dia punya tujuan jangka panjang teman-teman ya, bukan cuma hanya bukan cuma hanya buat sementara, tidak kan. Nah nih kalau dari kami nih ya, nih karena kan dulu berangkat awal kita ternak itu kan budget kita juga kurang gitu kan. Sebelum itu saya cari-cari buku lah, referensi gitu kan, karena dulu ilmu breeding pun juga bisa dikatakan 0% gitu, kami nggak ada gitu. Tapi karena tekad yang kuat ya, saya baca-baca buku, saya beli buku ya, terus saya gabung-gabung di sosial media ya, saya baca-baca ilmu breeding sedikit-sedikit gitu kan, saya coba pahami gitu kan. Nah kalau kami seperti ini teman-teman ya. Satu, kalau dari kami fisik itu nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Artinya misalkan ada yang suka orang yang harus gede nih induk murai batunya, kalau kami nggak. Karena murai batu itu adalah yang dinikmati adalah suaranya dan karakter faktornya. Nah saya petakan nih, kalau kami sehat ya. Kedua vokal suara teman-teman, vokal suara ya, ini baik betina ataupun jantan, itu saya carinya vokal suara ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa teman-teman terapkan lagi, suara itu yang menggelegar teman-teman ya. Tapi memang vokal suara burung-burung seperti itu memang harganya di atas rata-rata gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita catat dulu nih 3, apalagi sehat, vokal suara sudah. Ketiga misalnya usia sudah mapan ya, usia mapan 1 tahun ya kan, atau boleh juga lepas trotol gitu kan, boleh. Oke, ketiga. Keempat itu misalnya dari ras gitu kan, ada yang ekor putih, ada ekor hitam gitu kan, bebas ras, tentukan juga dari rasnya. 5, nih poin yang paling penting teman-teman. Poin yang paling penting adalah ketika kita nyari pilih ini kan indukan betina atau jantan, kita harus agak sedikit lebih saya bilang agak sedikit lebih kritis gitu ketika kita cari-cari indukan, misal di peternak gitu kan. Kita tanya gitu, telusuri, bang misalnya ini indukan ini ini yang calon indukan ini indukan yang mana bang gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman, tanya sedetail-detailnya gitu, karena yang kelima ini nantinya ini akan selalu berhubungan dengan genetika teman-teman ya. Genetika teman-teman harus pelajari juga nih, genetika pewaris sifat pada makhluk hidup, khususnya burung murai batu gitu. Tanya jelas-jelas, nih metode breeding yang saya pakai apa nih bang, misalnya inbreeding misalkan gitu ya. Terus tanya lagi, terus inbreeding itu ente udah pernah coba, berarti ente udah pernah coba dong bang. Iya udah, coba bang lihat materi indukannya gitu kan, calon indukannya kan kita lihat tuh. Tapi sebelum kita tanya itu, kita udah tahu, udah paham apa itu inbreeding, apa kelemahan kekurangannya gitu kan. Tuh, tapi yang kita lihat di internet itu kan inbreeding tuh ada kelemahannya gini gitu kan. Nah pembuktian itu harus kita buat, kita ternak juga. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan masing-masing gitu kan, karena masing-masing beda gitu. Terus sudah kelima di sini, barulah tuh ya kita cari yang tadi ini. Yang pertama itu indukan betina gitu kan. Indukan jantan sama ya, sehat, standar aja, sehat, volume keras ya. Lalu isian, terus apalagi misalnya fighter ya, yang betina juga harus fighter juga ya teman-teman.
keempat apalagi 1, 2, 3, 4 rasnya juga. Nah rasanya kan nanti teman-teman akan nyetak yang unik-unik, misalnya yang aneh-aneh lah gitu kan, atau teman-teman bisa buat jadikan untuk kontes gitu kan. Kontes itu kan ada aturannya juga gitu kan, misalnya ekor putih gitu kan, ekor hitam gitu. Nah sudah dapet nih, dan ternyata yang kita dapati cuma hanya yang kita cari di sini, yang kita dapat cuma hanya di posisi yang betina. Nah bagaimana kira-kira teman-teman? Nah itu tadi teman-teman ya, genetik lah, genetika ya. Genetika itu harus teman-teman ya, wajib teman-teman pelajari dalam dunia breeding. Setidaknya kita paham gitu kan, jadi nggak gampang kita dikelabui gitu kan. Nggak masalah misalnya yang pasti sehat ya, misalnya yang betinanya vokal suaranya kecil gitu kan. Nah cari yang jantan nih harus cari yang tebal, yang gede gitu. Begitupun kan sebaliknya, karena nanti ketika indukan kedua ini dia dia kawin dan punya anak gitu kan, ini dia akan mewarisi sifat kedua indukannya masing-masing satu gitu kan. Ada juga kata orang pola criss cross inherent gitu kan. Tapi nih ketika sudah sudah kawin, dia akan mewarisi sifat masing-masing indukan tuh satu-satu gitu. Ya, satu-satu. Gitu. Saya percayalah teman udah menyimak kan apa Chris sudah kita bahas tuh, udah singgung criss cross inherent ya, penotip sudah kami singgung juga, genotip gitu kan. Nah, artinya memang ya indukan itu nggak selalu sempurna yang kita cari, tapi kalau di dalam ilmu genetika itu kan mereka akan saling melengkapi teman-teman gitu. Itu kalau misal kita nggak dapet yang kita ingini. Oke, itulah kira-kira. Nah sesudah itu baru tuh anakannya kita revisi teman-teman ya. Ada orang yang biasa berdiri itu istilah sebutnya tuh trotolan indukan cetak gitu. Biasanya nih yang indukan cetak itu kan disimpan, itu biasanya nih ya. Tapi walaupun kalau kita tertarik dengan trotolan tersebut, biasanya mereka akan memberikan harga yang sangat ya sebutlah tinggi. Ya bener memang, karena genetika itu akan selalu dibawa ya. Contohnya gampangnya gini lah, teman-teman pernah dengar istilah nasab kan? Nasab garis keturunan itu kan terus menyambung teman-teman ya. Namanya gen itu tuh nggak akan pernah hilang gitu. Misalnya ada orang si A gitu kan, ayahnya punya sakit keras, sakit jantung segala macam apa ya. Cuman ini ilmiah lah ya. Itu ketika turunannya itu dia akan mewarisinya ya, mewarisi sifat tersebut, sifat genetika tersebut. Bisa rasionya tuh misalnya 50% gitu. Itu udah pasti. Ya. Paham sampai sini teman-teman ya? Ya, kami harap paham. Nih, kedua, logikanya seperti ini juga. Misalnya indukan orang nih, kita upamakan ke manusia. Seorang bapaknya manis, ganteng lah ya. Kayak saya nih. Sorry bercanda teman-teman, kayak teman-teman serius banget nih nyimaknya. Lalu pasangan wanitanya juga cantik. Kira-kira nih teman-teman, kalau teman-teman lebih gampang mendalam genetika, pasti anakannya itu nggak jauh-jauh dari bapak dan ibunya. Nah begitu pun juga dengan burung teman-teman, itu anakannya itu nggak akan pernah jauh-jauh dari kedua indukannya, baik secara genotip ataupun secara penotip gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama petakan dulu indukannya ini nanti akan kita buat apa gitu, buat kontes gitu kan. Teman-teman tahu kan kalau kontes itu burung-burung yang dinilai seperti apa. Boleh tuh teman-teman riset, turun ke gantangan, lihat ya. Nah kedua, biasa tuh kalau murai batu tuh kan
bicara ternak kan bicara tren teman-teman ya. Ada sekarang apa nih? Sebutlah ekor panjang. Ya, ini lagi tren nih teman-teman. Ya, ekor panjang lagi tren. Apalagi tren nih? Warna, murai batu warna, tren juga. Nah, itu pun juga ada hubungannya dengan genetika teman-teman. Burung murai batu albino itu bisa dicetak teman-teman. Gitu. Ya, bisa dicetak. Bagaimana ilmunya? Nah, teman-teman pelajari itu gimana caranya. Ada tekniknya, method breedingnya gimana. Ada juga yang pakai line breed lah, ada pakai cross breed lah, ada pakai back cross lah, ada pakai dan lain sebagainya. Nggak ada teman-teman yang nggak bisa dipelajari gitu kan. Tapi memang ya perjalanannya panjang. Itu tadi yang saya bilang. Memang breeder itu dia punya tujuan gitu kan. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini. Ini kalau ada manfaatnya, silakan teman-teman like dan ya terserah lah. Like boleh, di subscribe juga oke gitu kan. Mau di unlike juga nggak apa-apa, diskusi juga boleh ya. Kita boleh bertanya lah, pertanyaan di bawah kolom komentar. Baik teman-teman, itu saja. Semoga kita doakan sama-sama para penangkar, semoga hidupnya sejahtera, amin ya robbal alamin, dan mereka dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas penangkarannya khususnya teman-teman. Kami akhiri. Oh iya, lanjut lagi nanti ya. Kita akan bicara bagaimana rahasia para penangkar besar tersebut yang harga trotolannya bisa sampai puluhan juta. Itu trotolan itu stabil gitu, artinya anakan periode pertama sama indukan ya, anakan periode kedua sama indukannya, anakan periode ketiga sama indukannya, dan seterusnya selalu stabil gitu kan, mirip hampir persis sama kedua indukannya. Nah, bagaimana caranya? Terus pantengin channel YouTube ini, akan terus kita kulik sampai ke akar-akarnya teman-teman. Syukur-syukur sampai bokeh teman-teman ya. Yo, assalamualaikum.